Kalau semuanya tunangan sama kamu, apa yang bisa kamu berikan sama dia? Hah? Iya, beda hotel seperti ini. Hah? Tiap hari adik aku bakal jalan kaki bareng sama kamu. Tiap hari dia bakal makan makanan yang gak bergizi. Iya. Hah? Dan hidup di rumah reot seperti ini. Kehujanan, apalagi sekarang musim hujan. Gara-gara kamu bergaul sama laki-laki ini, kamu mulai berani sama kakak, tahu nggak? Mendingan kamu pergi dan bawa. Mas. Ya, oke. Akhirnya hari ini datang juga Mbak. Aku udah bener-bener gak sabar buat acara pertunangan ini cepat diselesaikan. Karena kan Mbak Lely tahu sendiri kalau aku udah lama banget pengen hari ini cepat terjadi kan. Jadi aku mohon sama Mbak Lely, aku mohon nanti Mbak Lely jangan merusak sedikit pun acara pertunangan aku. Karena kan Mbak Lely tahu sendiri kalau ini hari-hari yang paling aku tunggu. Jadi aku mohon ya Mbak, sekali aja. Sebenarnya aku sebagai kakak kamu nih Yasin, aku tuh berat hati ya buat nyerahin kamu ke cowok yang gak guna itu. Kamu kan tahu sendiri, keluarga kita tuh milih-milih juga kalau mau cari pasangan. Dan sekarang yang malah anjlok kamunya. Kamu malah milih pasangan yang rendahan kayak gitu. Ya tapi ya udahlah Mbak. Ini kan juga udah keputusan Sinta. Lagi pula juga laki-laki ini sepertinya memang udah jodoh Sinta. Karena kan sudah dari lama Mbak Lely itu selalu berusaha keras buat menyingkirkan hubungan aku dan calon tunangan aku ini. Cuman buktinya sekarang apa? Aku sama dia tetap bersatu sampai akhirnya kita mau tunangan kayak gini kan. Kayaknya kalau kamu lebih bisa berpikir dewasa, kamu bakalan dapet jodoh yang di atasnya dia deh, Sin. Dan waktunya juga belum telat kok, Sin. Kamu bisa aja, kamu masih mau mikir-mikir buat tunangan sama dia. Mbak, aku dan udah cari yang lebih kaya, Sin. Aduh, Mbak Lely ini maksudnya gimana sih? Ini hari aku udah mau tunangan loh, Mbak. Kok masih aja sih mikirin kalau aku bisa cari pengganti lain? Ya nggak bisa dong, Mbak. Aku ngadain acara pertunangan ini karena memang aku yakin kalau dia itu bisa menjadi pemimpin aku nantinya. Udahlah, Mbak Lely nggak perlu marah-marah untuk sekarang. Tapi ini kenapa sepi banget ya, Mbak? Ini kan acara pertunangan aku. Tapi Mbak Lely udah ngomong kan sama keluarga besar kalau aku bakal tunangan hari ini. Aku emang sengaja sih nggak ngomong sama semua orang. Apa? Ya biarin aja. Kan tunangan kamu bisa dibatalkan, Sin. Kamu sebagai wanita itu berhak menyeleksi pasangan hidup yang terbaik, Sin. Biar di kemudian hari kamu tuh nggak nyesel. Mbak, aku nggak habis pikir deh. Kita udah ngomongin ini, udah ngerencanain ini dari lama. Tapi hari yang paling aku tunggu-tunggu, Mbak Lely malah nggak ngasih tahu orang-orang dan nggak ngasih tahu keluarga kita. Padahal aku udah pasrahin semuanya sama Mbak Lely loh. Iya, aku nggak bisa semudah itu dong buat ngasih tahu ke orang-orang kalau kamu bakalan tunangan dan tunangan kamu cowok miskin. Yang ada nanti keluarga kita malah diejek Sin sama orang-orang. Ya udahlah Mbak, aku nggak peduli mau ada orang datang ataupun enggak. Yang penting acara pertunangan aku hari ini akan terlaksana. Jadi aku nggak peduli kalau memang Mbak Lely udah merusak rencana aku dari awal kayak gini. Kayaknya kamu udah kena pelet ya sama cowok itu. Kamu sampai berani loh ngelawan Mbak di media. Aduh Mbak, ini lagi kena pelet. Ini maksudnya aku nggak ngerti banget dia maksud Mbak Lely. Meskipun Mbak Lely benci sama calon tunangan aku Mbak, tapi nggak kayak gini juga caranya Mbak. Sekarang kan Mbak Lely udah punya rumah tangga sendiri, jadi nggak perlu lah Mbak Lely ngurusin kehidupan aku lagi. Nggak bisa gitu dong. Mbak ini sebagai kakak kamu harus tetap ngejaga kamu dari cowok-cowok kayak gitu. Aku ini udah dewasa Mbak, aku tahu mana yang terbaik buat aku. Jadi aku nggak perlu keputusan dari Mbak Lely untuk aku menjalani hubungan sama orang lain. Ini yang kamu anggap dewasa. Kamu lebih memilih cowok miskin itu dibanding sama pejabat-pejabat yang suka ke kamu itu.
Aduh, aku udah pusing nih Mbak. Udahlah, ini juga hari spesial aku kan, lagi ngapain berantem kayak gini. Malu tau gak sih didengar tetangga. Mbak gak habis pikir deh sama kamu, Sin. Tahta keluarga kita tuh bakal dianggap rendahan sama orang-orang. Oke. Kamu jangan mikirin diri kamu sendiri deh. Aduh Mbak, oke. Sekarang gini deh, aku mau ngasih tahu sama Mbak Leli. Mbak Leli sekarang nggak perlu marah-marah. Aku minta maaf kalau tadi mungkin aku agak sedikit ngelawan sama Mbak Leli. Cuman aku mohon sekali aja sama Mbak Leli. Ini hari spesial aku Mbak. Kalau memang nanti ada sesuatu yang kurang cocok di hati Mbak Leli, kita bisa omongin setelah acara. Oke, bentar lagi tunangan aku pasti bakal datang sini. Dan aku mohon Mbak Leli jangan sedikit pun menyakiti perasaan dia, karena aku nggak pernah sedikit pun menyakiti perasaannya Mbak. Jadi aku mohon ya, aku nggak mau sampai dia menilai bahwa keluarga aku udah berusaha untuk seenaknya sama dia. Ya meskipun memang keadaan dia saat ini tidak memenuhi keinginan dari keluargaku, tapi aku janji kok dia pasti akan menjadi laki-laki yang penuh dengan tanggung jawab Mbak. Iya, dia sebagai cowok juga harus mikir dong. Kalau nggak mau diperlakukan seenaknya sama keluarga yang cewek, ya dia juga harus kaya dong. Harus bisa memenuhi keperluan kamu. Nggak cuma modal cinta, Sin. Iya, tapi masalahnya aku juga orang biasa kan. Keluarga kita juga orang biasa. Justru itu, Sin. Kamu orang biasa, kamu harus bisa memperbaiki hidup kamu. Kamu harus nyari cowok yang mapan. Mbak, soal materi itu bisa kita cari nantinya. Kalau memang sekarang jodoh Sinta dia, terus apa yang mau dicari lagi? Sekarang Mbak Leli sebagai Mbak Sinta punya jodoh Mas David. Terus gimana? Aku apa ada? Aku ngelarang-larang Mbak Leli untuk menikah dulunya sama Mas David? Enggak kan? Udahlah Mbak, aku tahu Mbak Leli tuh sayang sama aku. Cuman kalau kayak gini terus caranya, aku udah gak ngerti lagi mau Mbak Leli sebenarnya apa. Sekarang Mbak Leli punya kehidupan sendiri, aku pun nantinya juga begitu. Aku bakal punya kehidupan sendiri Mbak. Dan aku gak mau rumah tanggaku dicampuri dengan orang lain. Aku juga nggak mau kok mencampuri urusan orang lain juga. Jadi aku mohon ya Mbak, sekarang stop untuk marah-marah nggak jelas kayak gini. Aku udah capek banget, oke? Udah deh, Sin. Mbak mau pergi ke Mas David dulu deh. Mbak mau bicarain soal ini ke Mas David. Awas aja ya, kalau sampai Mas David juga nggak setuju, Mbak sama Mas David bakalan tetap berusaha buat ngebatalin pertunangan kamu. Iya, tapi untuk apa dibahas sekarang Mbak? Ini acara Sinta loh. Ya mumpung belum mulai, Sin. Mumpung belum terlanjur. Ya ampun, aku nggak habis pikir sama Mbak Leli Mbak. Ini juga mau bawa Mas David. Aku kecewa deh Mbak sama kamu. Awas aja ya, nanti kalau kehidupan selanjutnya kamu nyesel, jangan nyalain Mbak ya. Oke, aku janji aku nggak bakal nyalain siapapun. Bahkan orang terdekatku pun aku nggak bakal nyalain dia kok. Ya udah, sekarang aku bakal ngelanjutin acara aku. Dan aku nggak mau sampai siapapun merusak rencana aku. Aduh, ya udah deh, Mbak mau cari Mas David dulu. Kamu ini cantik-cantik, seleranya rendahan. Ya ampun. Aku nggak habis pikir deh sama keluargaku. Kenapa sih? Padahal ini acara spesial aku. Kenapa sedikit pun mereka nggak ada ngasih sedikit perhatian sama aku? Udahlah, aku nggak perlu minta perhatian dari siapapun untuk saat ini. Ini udah menjadi keputusanku. Jadi kalau memang untuk hari ini banyak orang-orang yang berusaha keras untuk menghancurkan acara pertunanganku, aku akan pastikan bahwa nanti kehidupanku sama Mas Bagas bakal bahagia. Aku juga gak mau begini terus. Aku juga kasihan lagi sama Mas Bagas. Padahal aku udah mengimpikan bahwa acara pertunanganku bisa meriah nantinya dan bikin Mas Bagas bahagia. Tapi ya udahlah, aku coba ambil makanan yang udah aku pesan dulu sebelumnya. Untung aja aku sempat pesan makanan. Kalau enggak kan aku juga malu banget. Ya udahlah. Mas David, hey, Apa sayang? kamu tuh jalan liatin apaan sih sampai nggak fokus ke depan? Ini aku barusan ke rumah teman aku. Aku nanyain motor aku loh yang ada di bengkel. Ternyata motornya udah selesai. Dan ini aku mau ke bengkel dulu. Kamu tahu nggak? Aku Apa? barusan ketemu Sinta kan. Hari ini kan acara pertunangannya Sinta sama cowok miskin itu. Ya aku udah ngecoba bujuk Sinta Mas buat ngebatalin semuanya, tapi dia tetap kekeh Mas. Dia nggak mau. Kenapa kamu cuma ngebujuk doang? Seharusnya kamu kasarin dia dong. Hah? Ini demi masa depan adik kita. Kalau semuanya
dia jadi menikah dengan laki-laki miskin itu, nggak cuma dia yang sengsara, kita bakal sengsara. Adik kita terlalu cantik untuk laki-laki seperti dia. Kita harus menjodohkan dia sama laki-laki kaya supaya bisa mengangkat derajat kita. Apa kamu gak ingin hidup mewah, kemana-mana pakai mobil? Hah? Mas, aku udah ngecoba bujuk Sinta pakai cara kasar dan cara halus, dia tetap aja nggak mau. Coba aja deh kalau Mas David yang ngomong sama Sinta, mungkin dia bisa berubah pikiran. Emang bener-bener tuh ya. Aku udah sering kok. Kemarin aku udah marahin Sinta supaya dia tuh tidak bergaul sama orang miskin. Ini yang bermasalah itu laki-lakinya. Dia mencoba untuk meyakinkan Sinta supaya dia tuh gak membatalkan pertunangannya, karena laki-laki tersebut pengen hidup bersama kita. Kamu sendiri kan rumahnya itu, dan dia gak bisa membahagiakan adik kita. Aku harus kasih pelajaran sama adik, sama si Bagas sialan itu, supaya dia tuh gak jadi datang ke sini dan membatalkan pertunangannya. Aku bakal labrak ke rumahnya. Aku bakal memberikan peringatan supaya dia gak mendekati Sinta lagi. Tapi kamu yakin Mas bisa ngelakuin itu sendiri? Udah, aku yakin. Jadi Sinta kemana sekarang? Ya, dia tadi ada di depan rumah sih Mas. Kayaknya dia mau keluar. Atau mungkin dia pesen catering ya? Gak bisa. Ini gak bisa dibiarin Mas. Sinta itu walaupun dia tidak dapat dukungan dari aku, dia itu tetap nekat Mas. Dia bakal ngelakuin semuanya sendirian. Ya udah, kamu tahan aja dia, biar aku yang nyamperin ke rumahnya si Bagas. Ya, supaya dia tuh sadar diri. Sinta. Padahal ini demi kebaikan dia sendiri loh. Kenapa dia bisa mau tunangan sama orang miskin seperti Bagas itu? Hah? Atau jangan-jangan Sinta itu udah kena pelet Mas sama si Bagas? Ya, namanya juga orang miskin, apapun bakal dilakukan. Kedukun pun dia bakal kerjakan untuk mendapatkan Sinta adik kita. Pokoknya kamu tetap tahan dia di rumah supaya dia tuh gak kemana-mana. Ya, aku takutnya dia itu jalan-jalan di luar. Dan Sinta berusaha kabur dari rumah kita. Ingat, Sinta itu aset satu-satunya kita. Sekarang itu cari pekerjaan susah banget. Apalagi ingin jadi kaya raya mendadak. Kalau semuanya Sinta kita jodohkan sama orang kaya, otomatis ya kita bakal kecipratan kebahagiaannya, keuntungannya juga. Kita bakal minta mahar yang mahal kepada calon suaminya nantinya kalau Sinta dijodohkan sama kita. Kalau semuanya Sinta menikah sama orang miskin seperti Bagas itu, apa yang kita bakal dapatkan? Iya, aku mikirnya juga gitu sih Mas. Ya gimana lagi Mas, Sinta udah aku jodohin sama temen aku yang pejabat itu, dia tetap nggak mau. Dia malah milih cowok itu. Ya udah, kamu telepon lagi teman kamu itu ya. Secepatnya kita nikahkan Sinta sama teman kamu itu. Sekarang juga Mas? Ya kalau sekarang ya janganlah. Ya minggu depan atau 5 hari lagi kita nikahkan Sinta supaya Sinta gak bergaul sama laki-laki miskin itu lagi. Ya enggak? Tapi bukannya teman kamu itu udah punya istri? Tapi kan sudah Rasul Mas, 4 istri. Terserah dia mau punya istri, punya cucu, yang terpenting menghasilkan buat kita. Ya enggak? Ya udah deh Mas, mending aku kemana? nahan Sinta Mas. Udah, Sinta kan biasanya lewat sini. Toh Sinta masih belum ada di sini kok. Sayang, aku minta duit dong. Ya kamu gimana sih? Aku aja minta duitnya ke Sinta. Ya kan, kamu tuh sendiri, aku gak pegang duit. Aku mau ambil motor, otomatis aku harus bayar ya jasa bengkelnya sayang. Kalau aku belum nikah sama kamu nih ya Mas, mending aku aja yang maju buat jadi istri teman aku. Kamu kok seperti itu sih? Kamu tuh nggak guna Mas jadi suami. Jangan sampai nih ya Sinta tahu tentang kelemahan-kelemahan kamu. Yang ada malah aku yang dibully sama dia.
Kamu tenang aja sayang. Toh selama ini Sinta udah tahu kok, ngapain kita nutup-nutupi lagi. Kalau aku emang nggak bekerja, ya kita harus cepet-cepet nikahin Sinta, makanya sayang. Supaya aku nggak usah bekerja lagi, ya tinggal minta sama suami Sinta nantinya. Tapi ya Mas, kalau seumpama nih ya, Sinta itu nggak bisa dijodohin sama pilihan kita. Ya, Gimana kalau kamu ngiklasin aku aja deh Mas? kamu Itu gimana sih? satu-satunya jalan. Nanti aku bakal ngasih uang kok ke kamu 100 per bulan. Gimana? 100.000. Daripada kamu gak megang uang sama sekali, Kamu ini istri aku ya, Masa kamu mau nikah lagi sama orang kamu tuh lain? gak cuma ambil enaknya ya, kamu tuh gak mau menafkahin aku. Ya, aku minta maaf sayang. Aku berusaha untuk membangun bisnis sama teman aku. Kamu bersabar dulu ya. Mungkin 1-2 bulan lagi bisnis itu bakal berjalan sayang. Dan aku bakal menjadi kaya raya. Kamu jangan tinggalin aku seperti ini dong. Dari dulu sampai sekarang kamu ngomongnya mau berbisnis sama teman kamu, tapi hasilnya apa? Ya, Yang ada malah kamu tambah kere. yang bulan kemarin kan gagal. Ya aku minta maaf dong. Udah deh Mas, mending sekarang aku mau cari Sinta aja. Sinta gak lewat-lewat soalnya. Sayang, aku masih kangen sama kamu. Iya, kamu tuh harus menjalankan tugas kamu buat nyekap si Bagas itu Mas. Iya. Daripada aku yang nikah sama temen aku. Janganlah. Yaudah deh, mending sekarang. Kamu pulang-pulang dari orang tuanya kok malah seperti itu sih, sayang. Awas, kamu mau menikah lagi ya. Aku harus cepat-cepat datang ke rumah si Bagas nih. Aku ambil motor dulu. Susah banget sih buat ngunci. Hari ini hari terakhir buat aku nempatin rumah ini. Ternyata gak enak banget ya. Jadi orang susah dan tinggal di rumah reot seperti ini. Mana rumahnya juga udah meroboh. Kalau misalkan mau, astaga, hampir aja jatuh. Kalau misalkan hujan juga terkadang gak tenang di dalam karena ya rumahnya mau roboh, takut waktu tidur nanti rumahnya roboh. Tapi gak apa-apa lah, yang terpenting sekarang aku bisa ngebuat hati tunangan aku jatuh cinta sama aku dan aku bisa ngelamar dia. Aku cuma berharap ya dia bisa menerima aku apa adanya dan dia juga bisa menjadi istri aku. Kasihan banget ya orang-orang yang hidup di samping rumah aku ini. Aku sering dengar mereka bertengkar gara-gara nggak ada beras yang mau mereka masak. Ya udah deh, gak apa-apa. Yang terpenting sekarang aku langsung jalan aja. Sebelum aku jalan, aku langsung ke Agung dulu. Dan aku harus tanyain semua persiapan yang udah aku tentukan dari dulu. Semoga aja itu bisa membuat calon tunang aku bahagia. Ya udah deh, kalau begitu, mending sekarang aku langsung jalan aja. David, Kamu percuma datang ke rumah, tahu nggak? Karena aku dan istri aku itu gak mau menjadi keluarga ya sama kamu. gini ya, Mas David kalau datang ke sini kan saya mau pergi ke sana buat ngelamar si Sinta, adik Mas David. Aku gak mau nerima kamu sebagai adik aku, tahu nggak? Dan keluarga aku gak mau menjalin hubungan sama kamu. Kamu mau ngelamar adik aku dengan bermodalkan rumah reot seperti ini? Ya, saya memang cuman punya rumah reot dan saya juga ke sana cuman naik sepeda ontel, Mas. Cuman apa salah ketika saya mencoba buat membahagiakan adik Mas David itu? Lagian Sinta kayaknya tulus banget sama saya, Mas. Dan dia katanya mau nerima saya dan dia udah mempersiapkan semua di rumahnya. Adik aku terlalu baik buat kamu. Dan kamu gak pantas ya bareng sama adik aku. Tapi kamu barusan bilang mau membahagiakan adik aku. Sedangkan keluarga kamu dan rumah kamu seperti ini. Mau bahagia bagaimana adik aku? sebelumnya saya minta maaf ya, Mas.
Tapi saya tadi ngobongin Sinta lewat telepon, katanya dia lagi nunggu Mas. Masa saya nggak mau datang ke sana sih Mas? Meskipun adik aku nunggu dan adik aku mau menjadi istri kamu, tapi aku dan istri aku gak bakalan mau menjadi keluarga. Ya ini kan juga masih acara pertunangan, jadi nggak apa-apa lah. Nggak ada salahnya juga buat dicoba dulu Mas. Lagian kayaknya Sinta juga agak keberatan ketika dia tunangan sama saya. Bahkan dia bilang ya semua biaya pertunangan dia yang tanggung, tapi saya nolak Mas. Jadi saya biaya sendiri walaupun saya punya rumah, cuman tinggal di rumah Riot dan saya pergi ke sana ngelamar cuma naik sepeda ontel. Ya saya masih mau berusaha kok. Mendingan kamu batalin rencana kamu itu ya, sampai kapanpun aku gak mau ya, dan gak bakal ngizinin kamu ketemu lagi sama adik aku. Hah? Tapi ya gimana Mas, Mas David juga gak boleh mengambil keputusan sepihak. Ini kan yang mau ngejalanin juga Sinta sama saya Mas. Kecuali Sinta bilang dari kemarin kalau misalkan dia gak mau tunangan sama saya, tapi kan semua sudah dipersiapkan. Kamu Otot banget ya, pengen tunangan sama adik aku. Ya soalnya saya sayang banget sama dia Mas. Sayang kamu bilang, hah? Atau mungkin yang ada di pikiran kamu itu, kamu bakal hidup enak dan kamu bakal tinggal di rumah yang bagus. Itu kan tujuan kamu, supaya kamu gak tidur di rumah Riot seperti ini lagi, ya kan? Udahlah, kamu gak usah membohongi aku. Ada aku boleh kamu bohongi, tapi aku gak bisa kamu bohongi. Dan ada aku bakal aku jodohkan sama orang yang pantas dan orang yang kaya, gak seperti kamu. Ya saya paham Mas. Memang saya orang gak punya, saya orang miskin, dan rumah saya udah Riot seperti ini. Tapi saya bisa menjaga lisan saya. Ketika lisan saya mau menyakiti orang lain, mending saya memilih lebih diam. Lebih memilih diam Mas. Dan saya gak mau mencampuri kehidupan orang lain, termasuk kehidupan Mas David. Tapi saya minta tolong Mas David juga jangan menghina keadaan saya sekarang. Kita gak pernah tahu kan ke depan kita mau seperti apa, dan tidak menutup kemungkinan orang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin Mas. Dengan keadaan kamu yang seperti ini, kamu berpikir kamu bisa menjadi orang kaya? Mustahil, tahu nggak? Dengan apa kamu mewujudkan itu semua? Saya udah berjanji sama Sinta Mas, kalau dia tunangan sama saya gak bakalan bikin dia kecewa. Jadi mau apapun halangan atau rintangan yang bakalan saya hadapi nanti, saya bakalan tetap jalan buat pergi ke rumah Mas David dan termasuk Sinta. Tapi aku gak bakalan ngizinin itu terjadi. Ya, aku gak tega ngelihat ada aku nantinya hidup melarat bareng sama kamu. Cukup kamu aja yang melarat. Jangan pernah bawa-bawa adik aku dalam kehidupan kamu yang seperti ini. Kalau kamu emang suka sama adik aku, sayang sama adik aku, seharusnya kamu ikhlaskan dia bareng sama orang lain. Ya, nggak bisa begitu juga Mas. Kalau saya mengikhlaskan bareng sama orang lain, itu artinya saya menyerah sama keadaan. Dan sama aja saya tidak akan pernah membuktikan kalau saya memang benar-benar sayang sama Sinta. Dan ini udah perjanjian saya sama Sinta juga. Kalau misalkan saya saya mau berusaha dan kita saling menerima karena kita masih tunangan juga, jadi kita mau berusaha bareng Mas. Mau berusaha bareng kamu bilang? Ya, kalau miskin aja deh ya. Dan aku tekankan, aku gak bakal ngizinin untuk kamu ketemu sama adik aku lagi, apalagi tunangan. Udahlah, mendingan kamu urus di rumah kamu, dan kamu urus masa depan kamu. Tahu nggak, untuk saat ini kamu gak pantas buat adik aku, karena adik aku terlalu cantik dan terlalu baik untuk menjadi istri kamu. Ingat itu. Ya udah, saya bakalan selalu inget-inget semua perkataan Mas David. Tapi sekali lagi saya mohon maaf, kita lihat aja nanti apa Mas David bakalan tetap bersikap seperti ini atau gimana setelah saya nyampai ke sana. Dan saya juga bakalan buktikan, dan saya bukan ngomong-ngomong, saya bakalan bikin hidup Sinta lebih bahagia dari kehidupan Mas David. Udahlah, omong kosong ya. Aku udah hidup bahagia dan aku udah memenuhi semua keinginan Sinta. Kalau semuanya tunangan sama kamu, apa yang bisa kamu
berikan sama dia? Hah? Ya, beda hotel seperti ini. Hah? Tiap hari adik aku bakal jalan kaki bareng sama kamu. Tiap hari dia bakal makan makanan yang gak bergizi. Ya, hah? Dan hidup di rumah reot seperti ini. Kehujanan, apalagi sekarang musim hujan. Adik aku itu selalu aku manja. Dan adik aku selalu aku penuhi keinginannya. Dan aku gak bakal melepaskan adik aku bareng sama laki-laki miskin seperti kamu. Dia berhak mendapatkan orang yang kaya. Gak seperti kamu, tahu nggak? Ya, dia memang berhak mendapatkan orang yang kaya. Tapi dia juga berhak menentukan pilihan mau kaya ataupun miskin demi kebahagiaan kehidupan dia, Mas. Semua pilihan adik aku itu ada di tangan aku. Hah? Karena aku yang membesarkan dia. Hah? Semenjak orang tuanya meninggal dan aku yang selalu membiayai keinginan dia. Ingat, kamu bakal berhadapan sama aku kalau kamu masih bersih ketemu sama adik aku. Ya, kalau begitu, Mas David tunggu di rumah aja. Saya bakalan tetap ke sana kok. Dan saya gak bakalan menyerah dengan ancaman yang udah Mas David lakukan sama saya. Kalau kamu coba-coba datang ke rumah aku, menginjakkan kaki kamu di rumah aku ya, kamu bakal tahu sendiri akibatnya. Ya udah, kita lihat aja nanti. Emang kurang ajar sih kakaknya Sinta. Aku udah gak habis pikir lagi. Kenapa ya di dunia ini masih ada orang yang seperti dia. Aku gak nyangka aja dia bakalan datang ke sini cuman datang buat ngata-ngatain aku, dan dia cuman datang buat menghina keadaan aku. Ya kita lihat aja nanti apa sikap dia bakalan tetap seperti itu. Kayaknya aku harus memastikan dulu nih ke Agung. Habis itu aku langsung berangkat. Agung. Ya bos. Jadi gimana? Udah kamu persiapkan semua apa aja yang bakalan kita bawa buat hadiah calon tunangan aku, Bu? Kalau masalah itu udah beres tadi malam bos, semuanya bos. Kita tinggal jalan aja bos. Jadi mobil 2 ini udah kamu bersihkan? Udah bos. Jadi sebenarnya dua-duanya mobil ini mau aku kasih sebagai hadiah pertunangan aku dengan ya pacar aku ini, Gung. Ya cuman gimana ya, aku kesana mau naik sepeda hotel ini aja. Jadi aku mau buat kejutan, ya semoga pacar aku senang. Kalau pacar aku mungkin gak kaget, Gung, karena dia gak tahu kalau misalkan memang sebenarnya aku itu orang kaya. Dia kan taunya aku cuman kerja serabutan, pendapatan tiap bulan ya pas-pasan, tapi dia mau nerima aku dengan kondisi aku yang seperti itu. Jadi menurut aku karena dia udah mau menerima pertunangan aku sama dia, ya dia layak dan pantas buat mendapatkan hadiah 2 mobil ini, Gung. Ya aku juga gak tahu respon keluarganya nanti gimana. Ya, tapi saya mohon maaf bos. Menurut saya sih kan bos Bagas banyak mobilnya bos, di garasi belakang juga ada. Maka sebaiknya bawa mobil aja bos. Kalau bawa kayak gini nanti malah dikata-katain sama ya bisa-bisa sama tetangganya bos. Ya kalau menurut aku begini, Gung. Aku gak peduli perkataan orang, yang terpenting aku lihat calon tunangan aku sendiri, bahkan sekalipun keluarganya aku gak peduli. Yang terpenting nanti finishing akhirnya dia mau nerima aku, baik dia ataupun keluarganya. Tapi kalau pacar aku udah gak bisa diragukan lagi. Tapi gak tahu ya, ini kan udah acara pertunangan dan aku kemarin udah janji sama dia kalau misalkan aku udah ngelamar dia, aku nggak bakalan buat dia kecewa, dan dia oke aja, Gung. Ya kalau misalkan dia pun menolak aku juga nantinya, ya udah berarti ini bukan yang terbaik buat kita. Aku gak peduli tentang lamaran aku ini diterima atau enggaknya, terutama sama calon tunangan aku ini, Gung.
Tapi kan dari omongan dia yang disampaikan sama aku kemarin, dia gak peduli mau aku pun gimana kondisinya. Yang terpenting dia minta kepastian sama aku, yang penting dia tunangan dulu sama aku. Jadi begitu, Gung. Ya kalau udah ucapan pacar Bos Bagas seperti itu, mungkin dia udah nerima Bos Bagas apa adanya, Bos. Cuman ini kan Bos Bagas sudah yakin, Bos. Ini Bos Bagas sudah tunangan. Ntar lagi habis tunangan udah nikah. Jadi semoga aja Bos Bagas bisa langgeng sama pacarnya, Bos. Ya. Bisa bahagia dunia akhirat, Bos. Ya semoga aja, Gung. Cuman kan kita gak bisa menentukan jodoh kita itu siapa dan orang yang terbaik buat kita itu siapa. Aku di sini cuman bisa berusaha, cuman bisa berikhtiar biar aku bisa mendapatkan jodoh terbaik buat aku. Cuman kalau dipikir menurut versi aku nih, calon tunangan aku nih terbaik. Dia udah gak punya keluarga, cuman dia punya seorang kakak. Ya memang sih kakaknya juga responnya kurang enak sama aku, Gung. Karena tiap aku ngajakin jalan, selalu ngajak dia jalan kaki dan naik sepeda ini, Gung. Tapi yang terpenting, aku kan sudah bisa mengambil hati dari adiknya yang mau menikah sama aku. Masalah kakaknya nanti gampang, dia bisa berubah kalau ngelihat aku menjadi orang yang sukses, katanya, Gung. Ya semoga aja bentar lagi nih gak ada keributan. Dan kata pacar aku sih gak apa-apa, keluarganya bisa nurutin kemauan dia. Tapi yang terpenting dia harus angkat kaki dari rumahnya. Dia bilang gak masalah. Jadi ya aku nunggu apa lagi? Kalau dia sudah mau berkorban buat aku, kenapa aku masih ragu buat berkorban buat dia? Karena kamu tahu sendiri, Gung, waktu aku masih tinggal di rumah ini dan aku masih nikmatin semua harta yang aku punya, banyak perempuan yang bermuka dua di depan aku, Gung. Dia bilang sayang, dia bilang nerima aku apa adanya, tapi giliran aku naik sepeda ontel mau jalan sama dia, dia selalu nolak dan dia malah pergi tanpa pamit. Ya. Jadi aku gak mau punya istri nantinya yang model seperti itu. Ya kan harus itu udah lumrah, Bos, kayak sama perempuan bermuka dua, Bos. Apalagi ketemunya malah bawa sepeda ontel kayak gini, Bos. Yeah. Sekarang udah zamannya mobil-mobil kayak gitu, Bos. Ya makanya bahkan ada yang sempat mau aku nikahi juga dulu. Nah, ketika aku bilang semua usaha aku bangkrut dan aku bawa sepeda ini, ya dia malah kabur tanpa pamit juga. Jadi tiba-tiba gak ada kabar. Dan ketika ketemu juga selalu menghindar. Ya berarti ya bukan menerima aku sebagai pribadi yang seperti ini, tapi dia menerima aku sebagai orang yang banyak harta dan banyak uang. Ya tapi ada untungnya juga sepeda ontel ini, Bos. Bisa ya menentukan sifat perempuan, Bos. Ya iya juga sih, Gung. Tapi perlu kamu tahu juga, aku ini tinggal di rumah reot itu sebenarnya gak betah, Gung. Udah hampir setahun juga kan. Ya, bener, tapi selain aku mencari calon istri, aku juga bisa mengambil atau memetik pelajaran dari kehidupanku yang sekarang. Jadi aku harus banyak bersyukur atas apa yang udah aku miliki. Jadi aku gak boleh merasa kurang terus, Gung. Ternyata menjadi orang miskin itu jangankan untuk beli barang-barang mewah, untuk makan pun itu kadang susah, Gung. Jadi ya semoga ke depan aku bisa menjadi orang yang lebih bersyukur, bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan aku tanamkan semua ini sama pasangan aku. Dan kalaupun aku jadi nikah sama dia, mau kondisi aku bangkrut ataupun kondisi aku lagi enak, aku yakin betul dia bakalan tetap menerima aku dan bakalan support apapun yang bakalan aku lakuin. Gitu. Benar, Bos. Ya udah, Gung, sekarang gini aja. Karena mobil ini udah siap buat kamu bawa yang Pajero dulu. Nah, nanti kamu sampaikan juga, aku juga mau menyampaikan. Kalau misalkan aku masih ada hadiah satu mobil lagi buat aku kasih sama dia, dan boleh mau dia kasih sama siapapun, termasuk sama kakaknya yang mulutnya gak aturan itu, Gung. Oke, siap, Bos. Ya udah deh, kalau begitu jangan lupa langsung bawa mobilnya. Kamu kan udah tahu tempatnya, deket kan dari sini kan? Deket, Bos. Ya udah kalau begitu
aku langsung berangkat dulu ya. Oke, siap bos. Bismillah aja, sebenarnya aku gemeteran nih tangan. Takut terjadi sesuatu nanti, Gung. Ya, semoga aja nggak terjadi sesuatu bos. Ya, Biar makanya. acaranya lancar bos. Ya udah, kalau begitu aku jalan dulu ya. Siap bos. Oke, Gung. Aku yakin Bagas gak bakalan berani datang sini. Mas, Iya, sayang. gimana kamu udah ketemu sama si Bagas? Tadi aku udah ngelabrak ke rumahnya Bagas. Dan aku pastikan Bagas gak bakalan datang ke sini, sayang. Ya, aku udah hina dia, aku caci maki dia, ya. Supaya dia tuh sadar diri. Siapa dia, dan gak pantas bersanding dengan adik kita. Tapi kamu yakin nih Mas, dia nggak bakalan datang? Ya yakin lah sayang, kamu tenang aja. Serahkan semuanya sama suami kamu ini. Hah? Aku kan tanggung jawab sayang. Iya enggak? Kalau nanti Bagas itu tetap datang ke rumah, kamu yang aku bejek-bejek Mas. Aku bakal usir, kalau perlu aku bakal tendang. Laki-laki miskin seperti dia. Pokoknya aku gak rela adik kita nikah dan tunangan sama dia. Enak aja. Yaudah yuk, kita samperin Sinta. Aku takutnya laki-laki itu nerobos masuk ke rumah kita. Bukan, berarti kamu nggak yakin ya? Ya bukannya nggak yakin, pastikan aja sayang. Ayo, kamu keluyuran terus ya. Ini kenapa Mas Bagas belum datang ya? Padahal kan ini jamnya udah tepat, harusnya dia datang. Atau jangan-jangan ini ulah dari Mas David dan juga Mbak Leli. Kayaknya benar deh. Pasti Mas Bagas sudah datang tapi mereka berdua usir. Ini nggak beres. Dari mana kamu? Hah? Keluyuran ketika kagak ada di rumah. Kemana? Pasti lagi nungguin calon tunangannya Mas. Dari tadi emang aku lagi nungguin calon tunangan aku, Mas. Dan sekarang harusnya dia datang dan ada di depan rumah ini. Tapi kenapa dia belum datang? Ya mungkin dia tuh cuma bohongin kamu doang. Mau tunangan sama kamu. Ingat, kamu gak usah bergaul sama dia lagi. Ya gak baik, tahu nggak? Aku udah feeling kok. Aku udah feeling kalau ini semua ulah kalian berdua kan. Kamu habis ngapain calon tunangan aku, Mas? Ulah, maksud kamu apa deh? Kita dari tadi habis dari bengkel, motor kakak rusak. Gak ada hubungannya sama calon tunangan kamu itu. Ya mungkin dia tuh cuma bohongin kamu ya, memberikan harapan palsu sama kamu. Dan kakak yakin dia gak bakalan datang sini karena malu, dengan mungkin. kondisi hidupnya yang seperti itu. Gak mungkin, Mas. Dia gak mungkin gak datang ke sini. Dia udah janji sama aku buat ngajakin aku untuk tunangan. Jadi karena mungkin sekarang dia gak datang tepat waktu, aku yakin kok ini pasti ada apa-apanya kan. Ini pasti ulah kalian berdua kan? Sinta, Mbak kan udah bilang sama kamu kalau dia itu cowok nggak baik. Di acara yang menurut kamu itu penting aja dia udah nggak tepat waktu sih. Mbak udah lah Mbak, kamu gak usah ngeles. Aku tahu kok ini ulah kak. Nih, udah datang. Kamu masih berani datang ke sini Iya, kenapa dengan bawa- pakai sepeda ontel seperti itu? Sayang, Mas kamu kemana aja sih Mas? aku barusan didatengin sama kakak kamu ini. Jadi katanya aku gak boleh datang, soalnya aku orang nggak punya dan dia ngatain rumah aku. Sekarang terserah kamu, aku datang buat acara pertunangan cuma naik sepeda ontel begini. Dan rumah aku juga reot, kamu udah tahu kan, rumah aku juga meroboh. Sekarang terserah kamu, kamu berhak menentukan. Kalaupun kamu mau ikutin kakak kamu, terserah kamu gak apa-apa. Udahlah, kamu gak usah menghasut adik aku lagi. Pasti adik aku bakal nolak kamu sebagai tunangannya dia. Mas, ini maksudnya apa sih? Aku nggak tahu loh kalau kamu datengin calon tunangan aku dan marah-marah untuk dia nggak hadir ke sini. Kamu nggak punya hati banget sih? Kamu ngapain sampai minta suami aku, Sin? Iya lagian, suami Mbak Leli sendiri yang udah kurang ajar sama calon tunangan aku, Mbak. Sin, selama ini kamu gak pernah bentak Mas. Gara-gara kamu bergaul sama laki-laki ini, kamu mulai berani sama kakak, tahu nggak? Mendingan kamu pergi dan bawa. Mas, Ya, oke. Aku bakal pergi. Mas David ini apa-apaan sih, Mas? Kamu seharusnya sadar diri, kamu siapa? Emang adik aku bakal bahagia bareng sama kamu? Dengan kondisi kamu yang seperti ini? Mas sudah cukup ya? Ini udah keterlaluan, Mas. Mas bakal jodohkan kamu sama orang kaya, gak seperti dia. Aku nggak akan pernah mau
dijodohkan sama siapapun. Karena pilihan aku hanya dia, Mas. Mas Bagas adalah orang satu-satunya yang akan menjadi calon tunangan dan calon suami aku nantinya. Sebelumnya saya minta maaf karena kamu jadi begini sama keluarga kamu. Keluarga kamu udah nolak lamaran aku, tapi gak apa-apa. Kalaupun kamu begitu pun juga gak masalah. Mas. Cuman aku minta tolong sama kamu, jangan pernah kamu bersikap seperti itu sama orang lain. Kamu nggak perlu khawatir soal sikap aku sama kamu, Mas. Karena mungkin sekarang aku udah merasa malu dan aku harusnya minta maaf sama kamu. Karena mungkin keluargaku udah benar-benar kurang ajar sama kamu. Udahlah Sin, gak usah berdrama lagi. Ini demi masa depan kamu. Kalau kamu hidup sama dia, kamu bakal hidup di rumah Reo dan kamu bakal jalan kaki setiap hari pakai sepeda ontel seperti itu. Masa depan? Mas David ngomongin masa depan sama aku. Sekarang gini deh, Mas. Emang Mas David selalu ngebahagiain Mbak Leli? Emang iya? Mas David udah berhasil punya segalanya dan ngebahagiain Mbak Leli, Mbak aku? Enggak kan, Mas? Jadi jangan sok-sok buat ngurusin kehidupan aku sama calon tunangan aku. Justru dari pengalaman aku, Sin, aku nggak mau sampai adik aku ikutin jejak aku, dapat suami yang salah. Aku nggak perlu ceraman dari kalian berdua. Oh, jadi kita sama aja, Mas. Maksud aku dulu awalnya pas mau nikah sama aku, Mas David emang kayak kamu. Nah, tapi dia udah berusaha kok, dia udah lebih mapan daripada kamu. ya tapi kan saya juga bisa berusaha buat seperti itu juga, Mas. Lah, kalau kamu mana bisa, kamu gak punya potensi menjadi orang kaya. Kalau kamu emang punya potensi menjadi orang kaya, kamu gak bakalan hidup di gubuk riot seperti itu. Apalagi pakai sepeda ontel seperti ini. Nah, sekarang Sin, aku tanya sama kamu deh. Kira-kira kamu nih mau ikutin omongan kakak kamu atau kamu mau dengerin kata hati kamu sendiri? Sekarang aku serahkan semua sama kamu. Soalnya dua kakak kamu ini udah berani datang ke rumah dan ngata-ngatain rumah aku. Dan juga aku kesini cuma bawa sepeda ontel, dia juga udah menjelaskan kalau misalkan aku ini bukan tipe keluarga kamu. Sekarang kamu harus tahu, Mas. Kalau selama aku kenal kamu selalu bikin aku bahagia. Bukan mereka berdua, Mas. Jadi mereka nggak tahu gimana jadi payah kamu selalu berusaha keras untuk membahagiakan aku. Gimana usaha kamu sampai ada di titik ini kamu mau ngelamar aku, Mas. Mereka nggak tahu semua. Dan mereka udah asal ngatain kamu kayak gitu. Begini, aku juga sebelum kalian juga ngusir aku mau ngasih tahu sesuatu sama kalian berdua. Dan setelah itu, kalau memang kalian belum merestui aku sama Sinta, aku bakalan ninggalin Sinta kok. sesuatu apa yang bakal kamu tunjukkan? Aku juga pernah berjanji sama kamu, sayang. Jadi ketika aku melamar kamu untuk bertunangan ataupun menikah, aku gak bakalan bikin kamu kecewa dan keluarga kamu juga kecewa. Ya mungkin aku ada kejutan yang baik buat kamu. Ya yang jelas aku bakalan bikin mereka berdua malu. Terutama kamu, Mas. Kamu yang udah sok kaya datang ke rumah aku. Mas, kamu gak perlu khawatir soal apapun. Aku percaya kok sama kamu. Dan aku pasti akan sama kamu. Siapapun yang melarang hubungan kita, aku pasti bareng kamu. Dan kamu coba deh lihat ke belakang. Hah? Ya. Ini teman kamu yang bakal kamu jodohkan sama adik kita. Kayaknya iya deh. Jodohkan? Kalian keterlaluan ya? Laki-laki seperti ini yang pantas menjadi suami kamu. Mas. Bukan laki-laki seperti itu. Ini acara pertunangan aku, Mas. Cara pertunangan. Bisa-bisanya kamu datengin orang lain. Ini bos, mobilnya bos. Bos. Yaudah Gung, sini Gung. Jadi mobil ini sebenarnya mobil punya aku. Dan mobil ini mau aku kasih buat kamu, sayang. Ini hadiah pertunangan buat kita. Dan masih ada satu mobil lagi, terserah kamu. Kamu mau ngasih mobil itu buat nutup mulut kakak-kakak kamu ini juga gak apa-apa. Jadi sebenarnya dari kemarin aku memang sengaja sekitar 1 tahun aku hidup menjadi orang yang miskin dan tinggal di rumah yang memang udah gak layak buat aku tempati. Aku belajar di situ. Ketika aku menjadi orang miskin, ya aku harus bersyukur ketika aku diberi kekayaan yang banyak. Dan selain itu juga aku bisa mendapatkan kamu dengan ya keadaan aku tanpa harus aku memberitahu semua apa yang menjadi kekayaan aku ataupun tentang pekerjaan aku. Tapi kamu menerima aku apa adanya. Berarti kamu orang kaya dong? Ya kamu bisa tanya sendiri aja. Siap, kamu
Udah, mau ngapain? Sekarang begini, kalian berdua juga gak perlu salah tikah. Ya walaupun bagaimanapun kalian udah begitu sikapnya sampai kalian mau buang sepeda ontel aku udah maafkan kalian kok. Sekarang gini aja Mas, mungkin kemarin aku sayang sama kamu dan kamu mau ngelamar aku dalam kondisi kamu gak punya apa-apa kan. Justru sekarang kamu malah mau ngasih aku sebuah mobil mewah ini, aku malah jadi gak enak sama kamu. Karena keluarga aku sudah mempermalukan kamu. Jadi mungkin ini aku bakal balikin sama kamu. Karena aku berasa bahwa aku udah gak pantas sama kamu. Dan kamu bisa memiliki wanita lain yang mungkin lebih serasi untuk bersanding sama kamu. Sekarang kamu gak boleh balikin itu, karena itu emang aku udah siapin buat kamu. Tapi keluarga aku udah... Ya udah gak apa-apa. Yang terpenting kan dari hati kamu sendiri sayang banget sama aku. Aku kan gak mau nikah sama mereka, aku mau menikah sama kamu. Jadi apapun yang orang lain bilang tentang keadaan aku bakalan pergi buat ninggalin kamu. Dan sekarang saya minta waktu buat saya ngobrol sama Sita. Oke, kita bakal pergi dan kita merestui kalau kamu mau tunangan sama dia. Enggak, saya cuma mau bilang ya Mas, selain kali lebih mempertahankan harga diri aja daripada harta Mas. Harta bisa dicari, cuman kalau harga diri bakalan dikenang seumur hidup. Kita minta maaf deh, karena udah keterlaluan menghina kamu. Ya lain kali mau ngoreksi orang juga lihat diri sendiri tuh bener apa belum. Kayaknya kita perlu ngundang warga-warga. Oh enggak usah Mas. Jadi nggak perlu ngundang orang banyak. Jadi cukup saya sama Sinta aja. Kalaupun kalian berdua juga gak mau ikut juga gak masalah. Yaudah siap, kita ke bengkel aja dulu. Ya, kita ambil, kemudian kita beli makanan yang banyak buat menyambut mereka. Oh iya Gung. Iya bos. Aku minta tolong sepeda ini kamu bawa dulu. Oke siap bos. Nanti kamu balik lagi ke sini, oke? Siap bos. Jadi sekarang udah gak ada yang bakalan bisa menghambat acara pertunangan kita sayang. Ya, tapi aku malu aja sama kamu Mas. Mungkin sekarang keluarga aku menjadi orang terjahat di dalam hidup kamu. Udah kamu gak usah pikirin. Coba deh sini lihat. Gimana mobilnya? Kamu suka nggak? Hah? Ya, ini kan mobil mahal Mas. Tapi kamu yakin mau ngasih aku ini? Yakin lah. Begini ya sayang. Mobil ini kalau menurut aku gak seberapa nilainya dibanding dengan pengorbanan kamu. Jarang banget ada perempuan yang mau, apalagi cantik kayak kamu, yang mau menikah dengan pria yang gak punya apa-apa. Ya kamu kan tahu aku dalam kondisi yang gak stabil ekonomi. Dan semua orang pada menghina aku, cuman kamu satu-satunya perempuan bukan cuman ngebela, tapi mau tinggal bareng sama aku. Apa menurut kamu gak pantas buat dapetin ini semua? Ya pantas dong. Ya aku cuman terharu aja Mas. Dengan semua yang udah kamu lakukan sama aku betul-betul gak nyangka kalau kamu akan membahagiakan aku secepat ini. Karena mungkin dari awal aku ketemu sama kamu, sedikit pun aku gak ada rasa untuk pengen meminta sesuatu yang aneh-aneh sama kamu. Asalkan aku bisa hidup sama kamu dengan tenang, nyaman, kita bahagia, aku pasti bakal jatuh cinta sama kamu setiap hari. Sebenarnya kalau aku mah dari dulu yang jatuh cinta sama kamu. Kalau kamu baru sekarang atau masih menunggu menikah baru kamu sebenarnya sama aku? Hah? Ya enggak, cuman kan perbedaannya kalau untuk sekarang kamu masih banyak peluang untuk mencari wanita dan kekasih-kekasih lain di luar tapi kan sana. kalau udah ngomong seperti itu tandanya udah gak percaya. Apa masih belum cukup sesuatu yang udah aku lakuin buat kamu sayang? Hah? Cukup, Nah sangat terus cukup. berarti gak ada alasan lagi dong seperti itu. Hah? Ya udah kalau gitu, mungkin untuk sekarang dan sampai nanti kita akan menjadi pasangan yang serasi. Aku nggak mau kehilangan kamu Mas. Nah harusnya ngomong begitu dong. Jangan nunggu menikah dulu baru bilang takut kehilangan. Tuh kalau menurut aku sesuatu yang kebalik. Ya sama-sama harus mempertahankan. Jangan cuma mau dipertahankan sayang. Yaudah kalau gitu masuk aja gak apa-apa. Jadi kita masuk. Nah. Kamu rapi banget.